Yo, balik lagi sama gua, Henry Lu dari Selection Auto. Eh, Gimana? jadi Kita lagi, kita planningnya lagi mau ngobrol-ngobrol santai kali ya. iya, jadi Jadi ini kita mau, kan jadi kita mau ceritain Selection Auto ini bisa ada ini karena apa? Kita mau ceritain asal muasal nih. oke. Jadi oke nih, ini berarti video perdana kedua lu ya kok ya? Iya, jadi kalau kemarin kan kita kasih tahu tuh apa namanya lokasi kita di mana, contoh-contoh mobil stok kita seperti apa. Kita lebih mau kasih sekarang lebih mau bahas gimana sih si Selection Auto ini bisa bisa akhirnya ada gitu loh. Nah, kalau kita ngebahas sejarah nih kok ya, berarti kita coba bahas dulu dah. Lu dulu nih. Ya, Awalnya kan terbentuk Selection Auto juga kan karena adanya lu. hmm. Nah, kan bisa dibilang Selection Auto ini udah berapa lama sebenarnya kebentuk? Baru jadi Selection Auto ini baru ada per Februari 2025. Jadi brand Selection Auto ini baru ada Februari per 2025 tahun Ya, ini. baru ada. Oke, jadi sebelumnya ada Selection Auto itu emang lu di otomotif apa di bidang lain kok? Mungkin sedikit banyak mungkin udah tahu kalau misalnya gue memang tadinya di dunia jual beli mobil. Oke. Jual beli mobil ini cuman gue memang lumayan beragam macam. Ada jualan mobil premium, ada jualan mobil yang biasa-biasa pun gue ada jual. Jadi kayak eh lebih ke semua segmen ya. Semua segmen berarti lu mainin. Jadi kalau misalkan mobil premium juga lu ada, terus Ya, mobil yang semi premium yang bisa dibilang ya, masih affordable untuk orang ya. normal juga masih ada. Nah, terus masuk lagi ke pertanyaan gue nih kok, yang sebenarnya bikin Selection Auto nih beda gitu dari showroom-showroom lainnya. Sebenarnya kita selection auto itu kan namanya lebih ke seleksi lah ya. Yes. Jadi stok-stok kita seleksi semuanya dari segi eh, cek unit awalnya sebelum beli, Oh, habis itu kita beli unitnya, habis habis beli unitnya itu kita lakukan perbaikan lah. oke. Ada yang kita lakukan perbaikan, ada yang memang dapat mobilnya memang sudah bagus, tidak usah diperbaiki ya kita cuman sekedar poles detailing kayak gitu. Nih, kita omongin perbaikan. Maksud perbaikan ini apakah mobil yang bekas tabrak atau bekas banjir lu terima lu perbaikin apa emang Enggak, gimana itu? kalau kita di sini itu ada ininya ya. Kalau kita udah tahu bekas tabrak, bekas banjir, biasanya kita otomatis kita juga nggak ambil lah mobilnya. Berarti SOP dari lihat Ya, aja udah an berhasil andaikan maksudnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. miss ya, nggak luput dari miss. Aha. Jadi andaikan kita dapat mobil bekas tabrak, ya kita nggak jual di showroom. Oke. Jadi kita lempar ke pemain yang memang memang main mobil bekas tabrak, kita lempar ke mereka. Oh, itu ada segmentasi sendiri Iya, lagi ya. jadi kita kadang kadang kan kita ngecek mobil juga yang nggak selalu gue yang ngecek kan mobilnya kan. Aha. Kadang andaikan gue pun yang ngecek, kadang bisa bisa misalnya bodinya mulus, yang ketabrak bagian bawah Aha. depan kanan Aha. itu miss nggak kelihatan. Aha. Cuman waktu kita bayar kita baru baru lihat ya kita kita nggak mungkin pajang di showroom, nggak mungkin. Hitungannya ya rugi waktu sama ya Ya, udahlah ya namanya kita mah buang sial aja lah buang jatuhnya. sial ya. Itu jatuhnya sial Jatuhnya aja buang ya. sial aja lah. Nah, terus berarti kan tadi lu bahas lu ngecek mobil nih. Terus ada kalau misalkan teman-teman di sini nih kok punya unit mau dijual, apakah lu terima atau lu emang cuman pure jualan doang atau misalkan ada yang mau nawarin lu unit, lu terima juga nih? Kita terima asalkan unitnya maksudnya kayak unit yang biasa-biasa kita pegang ya, maksudnya emang unitnya bukan unit yang kayak terlalu jauh kayak misalnya contohnya bukannya sombong atau apa ya. Cuman maksudnya tempat kita kan nampungin mobil nih nggak banyak nih. Aha. Jadi kan kita Diseleksi lagi balik. seleksi lagi ya kita pilih-pilih lah. Pilih-pilih ya. Ya, Dan kalau nawarin misalkan ya kok ya, mereka mau nawarin walaupun Innova, kan maksudnya kok kan jualnya kebanyakan ada yang Alphard,
Ada yang kayak Jual Velfire, itu kan Ya. tergolong lumayan harganya. Nah, kalau misalkan yang bangsa-bangsa kayak Innova, Avanza gitu, kok tetap terima atau gimana? Kalau untuk trade-in mungkin kita terima. Oke. Cuman kalau misalnya kayak beli putus mungkin kita biasanya gini, kita kasih opsi ke orangnya yang mau jual mobil. Heeh. Maksudnya kita kan banyak relasi juga teman-teman Oke. kan, yang pedagang juga. Ada juga yang main segmen mobil seperti itu. Oke. Jadi kadang kita langsung tawar-tawarin ke temen aja. Kita bilang, mau nggak mobil ini gua ada ditawarin. Oke. Ya soalnya gua nggak mau ngambil gitu loh. Maksudnya, lu kan ngebangun brand baru itu kan pertimbangannya gede banget ya, Ko ya? Dengan brand Lumayan, yang lu lumayan. udah ada nih, sorry, mungkin mungkin teman-teman yang udah tahu mungkin namanya Garage House, kalau buat yang belum tahu, Hmm. dan yang udah tahu juga, kenapa kok berubah nama gitu? Kenapa sih harus Selection Auto? Kan bisa aja mungkin buka lagi Garage House tapi versi yang lebih light. Jadi misalkan Garage House Light gitu. eh jadi kemarin kan kita udah pertimbangin juga nih, maksudnya udah sebelum kita buka selection itu kita ada meeting juga kan. Aha. Maksudnya sama partner apa sama yang lain. Ini gimana nih baiknya kita pakai bendera baru apa pakai bendera Garage House. Cuman maksudnya bendera Garage House ini kan mereka bilang terbentuknya sudah premium nih. Aha. Sedangkan kita kan mau stok mobilnya kan yang Ke- medium-medium lah. Medium, oke. Jadi kayaknya lebih baik buka 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 brand baru deh. Buka brand baru. Nah, Ya. kita ngomongin lokasi nih kok ya. Hmm. Kita, kalau Koko boleh, coba deh Koko ngomong ke audiens nih. Lokasi Koko, dari tadi kita belum bahas lokasi nih. Kita lokasi di Distrik Otomotif PIK 2, Aha. Blok H11 dan H12. Nih, gue punya pertanyaan kok. Gue kan maksudnya udah keliling-keliling lihat daerah Hmm. sini ya. Kenapa lu bukanya tuh di PIK? Banyak nih tempat-tempat lain, mungkin bisa di bursa otomotif kayak Sunter, Kelapa Gading. Kenapa di PIK gitu? Eh dapetnya di sini Oh, sih ya. dapet ya. Purely Dan dapet ya. dan udah beberapa tahun belakang memang lebih seringnya di daerah sini, jadi ya kebetulan ada tempatnya di sini ya, mungkin jodohnya di Jodohnya sini di kan ya. sini kali ya. Siapa Ya, tahu jodohnya di sini dan tapi kita maksudnya nggak tahu nanti ke depannya bakal bisa pindah kemana atau ekspansi kemana kita juga nggak tahu lah. Kita nah, lihat berjalannya waktu aja. oke, kita balik ke mobil nih gue ya. Kan maksudnya tren sekarang kan orang mulai banyak yang beralih nih, mulai ke mobil listrik. Apakah Selection nih akan mungkin beralih main mobil listrik juga atau saat ini? Gimana deh saat ini dulu deh? Kalau untuk mobil listrik, sebenarnya kita juga terima-terima aja sih. Kalau kayak harganya masuk atau mobilnya bagus, Mhm. kita terima-terima aja sih. Cuman maksudnya mobil listrik itu susahnya kadang kalau misalnya dia pindah tangan, garansi baterainya hilang. Nah, itu yang kita bingung kadang. Kalau kita misalnya mau jual ke customer, habis itu STNK-nya diblokir, kan harus ganti nama. Oh iya betul. Otomatis kan ganti pemilik dong. Ganti Oke. pemilik itu garansinya angus. Kan mobil listrik itu yang dikhawatirkan sama orang-orang itu kan garansi baterainya. Kalau garansi baterainya habis ya angus, ya kita bingung juga sih. Tapi kemarin gue sempet denger kok ya, maksudnya baca-baca lah di internet. Katanya ada yang brand Cina yang 3 huruf itu, Hmm. ketika lu jual lagi dan ganti nama, bahwa garansinya tuh mengikat ke mobilnya. Lu udah Ya, tahu infonya belum itu? gua sebenarnya belum terlalu ngikutin Hmm. mobil-mobil listrik itu karena gue juga sebenarnya tidak terlalu belum terlalu tertarik ya untuk saat ini ya. Iya. Untuk mobil listrik kita juga maksudnya kadang kadang begini loh, mobil listrik itu yang bingung kalau misalnya kayak mungkin ya gue juga nggak tahu ya Hmm. orang-orang yang tinggal Coba tinggal mungkin tinggal di apartemen mungkin yang audiens kita nonton paham lah kok. Coba kita tanya ya. audiens, mungkin yang tahu boleh komen di bawah lah. Maksudnya regulasi tentang balik nama itu, tentang garansi itu gimana, mungkin boleh komen di bawah. Nah, balik ke apartemen nih kok. Maksudnya kan mobil listrik itu kan harus dicas. Oke. Sedangkan kalau misalnya di apartemen yang maksudnya parkirnya bukan bukan per unit, udah pasti slotnya di situ, kadang kan bingung juga. Oke, bener. Yang rebutan ya, yang Ya, contohnya belum
ya apartemen yang nggak terlalu Ya, premium lah ya. kalau apartemen yang premium mungkin parkirannya udah ada parkiran slot-slot khusus buat unit-unit mereka kan. Cuman itu juga masih bingung narik kabelnya dari mana kan? Kan di basement. Iya, maksudnya dari genset bener. Terus ya udah deh. Kalau terkait mobil listrik nih, kita kan belum terlalu mendalami banget ya kok ya. Hmm. Mungkin yang teman-teman mungkin seperti yang tadi kita bilang di komen aja. Terus next nih, pertanyaan lagi kok. Misalkan saat ini kan Selection Auto cuman fokusnya jualan mobil nih. Iya. Bukan Selection Auto Group ya, jualan mobil. Tapi ketika misalkan ada konsumen yang datang ke Koko untuk beli, misalkan Koko jualnya ada Yaris. Tapi dia sebenarnya suka modifikasi kok. Hmm. Oke, dia datang ke Koko, dia beli mobilnya. Tapi dia nggak ngerti apakah Koko menyiapkan jasa kayak untuk modif mobilnya gitu loh. Just mode. Just mod. Kita mungkin lebih ke konsultasi ya. Konsultasi ya. Jadi kayak misalnya si customer kita lihatlah tipe customernya seperti apa, dia sukanya seperti apa. Ya Ya. otomatis maksudnya kita juga kasih tahu baiknya seperti apa lah. Oke. Maksudnya Berarti yang proper lah. Maksudnya lu modif mobil itu harus bikin mobil lu jadi lebih bagus. lebih bagus. Jangan merusak estetika mobilnya tersebut. ya walaupun mungkin selera orang kan beda-beda ya, Bu ya. Selera benar. Balik lagi ke Cuman selera. balik lagi kalau misalnya mereka mau seperti itu pun ya bisa, gue bisa Bisa arahkan, arahi gue bisa kemana-kemananya. arahkan ke tempat yang spesialis Dan kerjain seperti itu. lu juga udah lama nggak sih kok sebenarnya main mobil nih? Maksudnya despite jualan ya. Maksudnya kalau jualan kan emang lu dulunya basicnya emang sales. Ya Terus kalau misalkan yang kayak modifikasi mobil tuh kan lebih mendalam tuh kok. sebenarnya kalau basicnya gue sebenarnya gue lebih demen modif sih. Modif aliran yang paling lu suka lah kok. Gue lebih demen modif kaki-kaki sih. Kaki-kaki. Ya contohnya kayak fitment velg. Lebih Ya. ke fitment velg ya. Ya sebenarnya sedikit banyak orang juga taunya gue lebih ke apa ya, ngacak-ngacak mobil, cuman ngacak-ngacak mobilnya yang Ya masih yang bisa dibalikin ya cepet lah. ya maksudnya gue nggak demen yang kayak sampai gerusak-gerusak mobil gitu, enggak, cuman ya bikin mobilnya kelihatan manis aja lah. Oke, berarti nih kalau misalkan ya kok ya, maksudnya kan aliran modifikasi di Indonesia ini ada banyak ya. Ya. Ada Tailloop, ada JDM, ada yang stance, ada yang ambles segala macem. Nah, kalau lu lebih suka yang kayak gimana sih kok sebenarnya? Kalau gue lebih demen stance sih sebenarnya. Lebih suka yang stance. Ya stance sama JDM kali ya. Saya sama JDM. Kalau JDM itu gue sebenarnya demen, cuman dananya ngeri. Kalau Dananya kalau ngeri? kalau lu mau main JDM ngeri itu. Kalau udah kecemplung, Maksudnya JDM itu benar-benar banyak perintilan. Perintilan aja kayak misalnya baut velg gitu. ya baut velg, baut mesin bisa diganti semua itu. Oh, itu kalau JDM Ya. begitu. Tapi kalau mobil-mobil Eropa lebih nggak, perintilannya nggak sebanyak mobil JDM gitu. Kalau Eropa itu sebenarnya lebih ke macam-macam sih ya. Lu mau main Eropa yang ekstrim pun ada sebenarnya. Oke. Jadi kalau kalau balik lagi tergantung budget sih sebenarnya. Kalau main mobil ya. Oke, balik ke dana ya. Iya, Kalau dana yang ngepas ya seadanya ya modifnya. kalau dana yang ngepas ya contohnya kayak per misalnya dipotong. Dipapas. Tapi Kalau- menurut lu kalau- kalau kalau orang yang papas per deh kok. Sebenarnya sah-sah aja menurut gua, dan itu bukan ini juga, bukan jelek juga hasilnya. Heeh. Bagus juga. Cuman maksudnya itu kan balik lagi kan ke budget ya. Heeh. Jadi kalau misalnya lu ada dana lebih ya lu misalnya beli lowering kit, sport kit, atau coilover. Heeh. Cuman kan nggak semua orang kan ada budget untuk ke situ. Cuman kan banyak orang yang mau mobilnya keren tapi ceper. Berarti semua orang berhak punya mobil manis lah ya, kok ya Iya. ibaratnya. Tapi sebenarnya kayak kita sebutnya per custom lah ya. Heeh. Per custom itu bukan berarti abal-abal gitu, enggak abal-abal juga. Tergantung yang bikin. Tergantung ya balik lagi ke seberapa lu mantesinnya lah. Oke. Tolak ukur wajarnya gitu kali ya. Apa maksudnya tolak ukur lu bisa menerimanya ya? Ya, Oke. Terus
mungkin kalau kita bahas tentang selection nih nggak gitu banyak karena kita juga baru jalan kali gue ya. Baru jalan dan kita dibilang mulai dari nol lagi ya. Iya. Mulai dari nol lagi, semuanya bangun ulang lagi dari nol. Ya kita masih perlu banyak improvement lah. Ya. Mungkin Koko bisa kasih tau deh ke audiens Instagram kita punya nggak Instagram Kita OLX. ada Instagram yang official itu selectionauto.id. Ini Eriko ini salah satu marketing di Selection Auto. Mhm. Ada Instagram. Ada eriko.selectionauto, ntar gue cantumin di sini. Nah, jadi ada dua ya Instagramnya. Ada selectionauto.id sama Eriko .selectionauto. .selectionauto. Sama TikTok ada. TikTok ada juga Koko Eriko. TikToknya ada Koko Eriko. Kalian harus follow juga. Terus nanti channel YouTube-nya pakai channel gua Henry Lu ya. Ada nggak Koko TikToknya juga ada kan? Ada cuman nggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif ya. Oke. Gua orangnya ini mut-mutan. Kalau misalnya lagi pengen ngepost. Pengen ngepost. Tapi sekalinya ngepost walaupun video nggak niat FYP mulu ya. Nggak juga. Nggak juga. Yaudah. Itu aja tentang Selection Auto nih episode 2. Thank you for watching. Jangan lupa Shockbreaker. Subscribe. Thank you. Thank you.